Halo guys, jumpa lagi bersama saya Koko Hartono di channel YouTube Dion Panda. Vlog kali ini sangat-sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Di sosial media, terutama di channel YouTube ya, lagi heboh-hebohnya orang memposting Miss Teen 2023 bersama Cherries Daniela Lee. Jadi hari ini di samping saya itu adalah Cherries, panggil apa sih, Papa atau Papi? Papi. Jadi Papi dari Cherries memberi saya kesempatan untuk berbincang-bincang kepada Anda dan sekilas tentang Cherries di masa kecilnya dan bagaimana perjuangan Cherries bisa sampai ke Spain, Spanyol. Yuk kita sama-sama dengerin ya. Perkenalkan, kok namanya siapa? Nama saya Dani. Di sini saya adalah papinya Cherries. Di mana memang ya saat ini Cherries sedang berada di Spain mewakili Indonesia dalam ajang Miss Teen Universe internasional untuk tahun 2023. Dan ini sudah masuk di hari karantina yang keempat, di mana tadi pagi waktu sana Cherries memperagakan nasional kostum yang sudah dipersiapkan oleh desainer yang ada di Indonesia, yaitu Toby Timothy. Dan yang luar biasanya naskos itu dipersiapkan dengan begitu matang sesuai dengan karakter yang diambil adalah tema Roro Jonggrang, yaitu sejarah terjadinya Candi Prambanan. Terus kan kok ini kan ada sedikit ada sedikit pertanyaan ya. Sebelum masuk ke pertanyaan nih ya. Sebenarnya kemarin itu ada 30, cuma saya sharing kayaknya yang kalau yang pribadi kayaknya saya nggak orang lain nggak perlu tahu deh. Jadi saya sharing yang umum aja, yang mudah dijawab lah ya. Oke, ini ada 10. Jadi sebelum ada 10 pertanyaan itu, bagaimana sih caranya mendukung Cherries? Oke, cara mendukung Cherries sebetulnya mudah, dimana kita hanya perlu follow Instagram Teen Universe Internasional, lalu di sana kita cari foto Cherries, lalu kita like, komen, dan juga jangan lupa kita share kepada teman-teman, rekan-rekan, dan sahabat di Indonesia, di mana saat ini Cherries sudah tidak memperjuangkan pribadi. Cherries membawa nama negara untuk mengharumkan nama negara di sana, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pikir perlu untuk mendukung Cherries dalam ajang ini sebagai bukti kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah negara besar yang mempunyai SDM yang luar biasa. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaannya ya, Ko ya. Dia panggil apa tadi? Papi ya, papinya. Ini papinya Cherries ya, guys. Jadi ini juga salah satu bosku di di salah satu bisnis multi level. Jadi agak-agak segen gitulah gitu. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana sih perjalanannya menuju ke Miss Teen Universe 2023? Apa yang dia lakukan? Kenapa sih bisa? Oke, awalnya itu dorongan dari teman saya di gereja, di mana beliau ini kenal dengan pelatih yang selama ini menangani Putri Indonesia dan Miss Universe yang mewakili Indonesia untuk di ajang internasional. Cuma waktu itu kita masih tidak respon lah ya, karena memang secara historinya Cherries ini waktu dulu di TK atau SD, sekitar TK atau SD lah ya, beliau pernah bilang pengen jadi seperti Miss Teen. Tapi waktu itu kita cuma berpikir kan, cita-cita anak kecil kan nanti udah beriring umur pasti berubah gitu. Kita ya cuek-cuek aja, ya kita iya-iyain aja waktu itu.
Nah, tahu-tahu ya begitu dorongan teman gereja yang kedua sampai ketiga kalinya, waktu itu ya sudahlah, dia juga minta. Jadi kita ambil kesimpulan karena kemauan dia, ya udah kita dukung. Nah, akhirnya berlatihlah dia dengan pelatih ini yang bernama Kelana Limster. Nah, baru 2 bulan berjalan, pelatihnya ini mengirimkan link kepada kami untuk mendaftarkan Cherry di ajang Miss Teen Universe Indonesia. Ya, tadinya ekspektasi kita ya ini kan penampilan pertama. Ya 10 besar aja sudah luar biasa lah menurut kita, karena istilahnya pelatihnya itu adalah cek ombak. Karena selama ini Cherry latihan juga belum ada pernah tampil sekalipun. Jadi ya udahlah, cek mental, untuk tes mental, tes ombak istilah daripada pelatihnya. Ya sudah, kita daftarkan waktu itu. Kebetulan waktu kita daftar dari Medan itu sudah full, kita sudah terlambat. Jadi kita daftarkan dari Jawa Tengah. Oh gitu. Nah, jadi seleksi dari Jawa Tengah. Setelah selesai seleksi Jawa Tengah, ya puji Tuhannya, ya Cherry lolos untuk ke Indonesia. Nah, waktu di Indonesia ya kita juga masih tidak pernah ekspektasi yang luar biasa sih. Ya kita cuma berpikir ya 10 besar, apalagi 5 besar itu udah mukjizat, karena ini kan penampilan pertama, dimana yang kita tahu peserta-peserta yang lain itu ya minimal itu sudah 2 tahun berkecimpung aktif di dalam dunia pigeon gitu. Ya sudahlah, kita bersyukur waktu itu dia bisa masuk di Indonesia. Dan yang membuat kita itu deg-degan itu waktu sudah penyisihan, karena dari 31 daerah kan di penyisihan jadi 16, Cherry masih. Oh, berarti dia disaring lagi? Iya, disaring. Jadi dari 31 menjadi 16 orang, Cherry masih ada di dalamnya. Terus dari 16 menjadi 10, Cherry masih ada. Nah, waktu itu kita sudah senang karena ya sesuai ekspektasi aja, 10 besar udah keren kan gitu. Nah, ternyata waktu disaring ke 6 besar, Cherry juga masih ada. Lalu di 5 besar, Cherry masih ada gitu. Nah, jadi kita juga berpikir, wah, ekspektasi kedua kesampaian lagi nih 5 besar kan gitu. Nah, waktu dipanggil runner up ketiga, runner up 4 belum nama Cherry. Lalu runner up ketiga belum juga nama Cherry. Runner up kedua belum juga namanya Cherry. Jadi sisa 2 orang yang berasal dari Medan, satu namanya Shera, satu lagi si Cherry. Nah, di situ kita udah nggak karu-karuan mikirnya, kok bisa ya gitu loh. Ya sudahlah, nomor 2 aja itu sudah mukjizat banget, karena itu udah di luar ekspektasi kita. Kita cuma berharap ya minim-minim 10 besar udah keren lah gitu untuk penampilan pertama Miss Teen Universe Indonesia. Nah, ternyata waktu itu Cherry karena penampilan pertama di public speakingnya masih terlalu menggebu-gebu emosionalnya, sehingga kesannya waktu menjawab itu seperti marah, seperti bentak gitu ya, karena emosinya meluap-luap, mungkin ya demam panggung waktu itu. Jadi ya di situ mengurangi nilai daripada Cherry, sehingga dia menjadi first runner up lah waktu itu, dan grand winnernya itu adalah Shera yang perwakilan. Ya, itulah yang akhirnya mengantarkan Cherry menuju pintu Miss Teen Universe Internasional 2023. Itu ceritanya luar biasa juga ya. Aduh, jadi ternyata dia ditanding dia berarti dia orang Medan ke Jawa Tengah. Ya. Karena di Medan ini udah terlambat ya. Tapi kenapa bisa ketemu Shera? Bukan dia pengisian di Medan, di Jawa Tengah juga berarti? Enggak, Shera itu penyisihan di Medan.
Oh, pengisian di Medan. Ya, jadi Hah? Shera itulah yang perwakilan dari Sumatera Utara. Oh. Nah, sedangkan Ceris kan mendaftarnya dari Jawa Jawa Tengah. Tengah, jadi perwakilan dari Jawa Tengah. Oh, gitu. Oke, ini yang kedua. Apa sih hobinya Teris? Memang dia benar-benar hobi fashion atau apa? Oke, kesehari-hariannya itu ya kita juga bingung karena sehari-harinya itu dia passion yang kita lihat itu ya dinyanyi, Oh, lebih suka nyanyi. lebih suka ke nyanyi. Hmm. Dan itu juga yang membuat dia itu buat pelayanan di gereja di divisi PAW. Itu keseharian dia. Berarti ini rezeki dia lah ya. Ya kita boleh bilang apa namanya hadiah dari Tuhan lah. Hadiah dari Tuhan ya, oke. Terus yang ketiga, di Medan itu dia sering nggak ikut kontes? Kalau dari papinya lihat Oke. kesehariannya. Tidak pernah. Tidak Jadi pernah ya? untuk dunia pigeon ini dia belum pernah ikut sekalipun di ajang apapun. Oh, Jadi gitu. ini adalah penampilan pertama dia dan kita juga ya senang sekaligus ya juga deg-degan karena dengan penampilan dia yang pertama itu mengantarkan dia sampai ke ajang internasional. Jadi itu yang membuat kita antara percaya dan tidak. Lalu kita juga merasa khawatir kuat nggak mentalnya karena ini sudah tidak berbicara negara kita saja, tapi sudah dipertandingkan dengan banyak negara. Yang saya tahu itu ada 41 peserta dari negara-negara Latin dan Amerika. Oke. Tadi udah siapa sih yang paling mendukung Ceris kalau untuk Miss Teen ini? Saya lihat sih Papinya atau mamanya? mamanya juga mendukung karena saya selaku papinya ya saya mengantar-ngantar kemanapun ya kita dukung lah dua-dua. Dukung ya. Nah, dua-dua kita mendukung. Luar biasa. Ada rasa was-was nggak sih kalau Ceris ikutin itu Miss Teen? Ya pasti ada. Was-wasnya gimana? Ya was-wasnya kan ya berada di negara orang, dimana yang kedua itu dia itu kan baru ikut ajang ini kan pertama kali. Nah, di mana banyak sekali orang-orang atau pigeon-pigeon lainnya yang berharap ke ajang internasional pun belum mendapatkan kesempatan yang begitu bagus gitu. Ya kita juga was-was kesiapan anak ini seperti apa gitu. Tapi saya lihat aku selalu pantau loh kok. Aku panggil Koko aja ya. Selalu pantau loh kok di Instagramnya. Orangnya cukup. Wih, aku sampai kayak ini sih kayak orang lihat bola. Serunya di situ saya. Jadi setiap hari saya cek naik nggak ya. Aku udah share belum ya? Aku udah share gitu. Sampai serunya gitu loh saya. Lebih seru dari nonton bola loh. Terus yang berikutnya jadi udah ya. Hewan apa sih yang disukai sama Ceris? Terakhir dia bilang dia pengen piara babi. Tapi Gila. babi yang Yang kecil, kecil, yang nggak oh. bisa besar itu. Oh, memang ada? Ada. Oh, mahal dong itu ya? Piglet atau apa itu namanya gitu. Oh, berarti mahal dong itu? Ya itu memang harus diimpor kebetulan Oh, belinya. gitu. Ya karena ribet sekali ya kita cuma bilang nggak usah lah gitu. Jadi sekarang ini ya cuma pelihara anjing saja. Ada berapa ekor? Ada 3 sih. Apa aja sih anjing? Ada 2 pudel, 1 dalmatian. Pudel kalau nggak salah yang kecil-kecil ya? Ya. Nggak bisa besar-besar Ya. Yang dia punya bulunya itu cantik-cantik. Lebat-lebat ya. Terus ini 2 lagi deh pertanyaan. Itu baju dari Miss Teen itu memang dari sponsor atau dari pribadi atau gimana? Aku lihat cantik-cantik semua. Puji Tuhan kita Ceris lah ya. Cari. Ceris dipercayakan oleh banyak desainer yang ada di Medan maupun di Jakarta, sehingga semua baju yang dibawa untuk di ajang itu semuanya itu berasal dari sponsor. Nah, salah satunya kalau yang di Medan itu ada Ricky Damani, ada Yenti Lim Couter, lalu ada Busa Fashion, nah ada Merlin Yu juga. Nah, ada masih beberapa yang
saya tidak hafal ya, karena itu ada Pokoknya gratis lah. jadi semuanya itu puji Tuhannya dari sponsor. Ada sponsor. Yang paling spesial sih Yenti ya, karena Yenti, dari kenapa itu? mulai awal Ceris bertanding di Indonesia pun dia sudah menjadi sponsornya. Oh, hebat. Padahal waktu itu kita juga berpikir kan si Ceris belum apa-apa, belum dikenal, tapi dia mau jadi sponsornya Ceris untuk gaun final di sana, dan ternyata ya gaun itu bisa membawakan Cherry juga menjadi first runner up di ajang Miss Jawa. Teen Universe Indonesia. Iya, luar biasa. Ini satu terakhir ya, ini yang ke-10 nih. Apa sih rahasianya kenapa Ceris bisa masuk ke Miss Teen mewakili Indonesia di Spanyol? Oke. Jadi Ada nggak berhubungan dengan bisnisnya? Biar Oke. teman-teman pada tahu. sebetulnya kalau dari sisi dengan bisnisnya sih nggak ada ya. Jadi kalau si Ceris itu bisa sampai ke sana itu murni, tidak ada uang yang kita bayarkan ke juri atau apa, kita nggak ada. Itu betul-betul murni berjalan apa adanya, dan rahasianya bisa seperti itu mungkin yang saya boleh katakan adalah kesiapan daripada anaknya ya. Iya. Kesiapan daripada Ceris sendiri, karena apapun itu ceritanya, kalau seorang guru yang hebat pun kalau dianya tidak siap, saya yakin ya nggak akan bisa juga mengantarkan Ceris sampai ke sana. Nah, saya bisa bilang itu karena saat akan dilatih oleh pelatih ini, yaitu Koko Kelana, karena selama ini dia nggak pernah nangani anak kecil, Oh. dia nggak pernah nangani remaja, dia selalu nangani putri Indonesia dan perwakilan Miss Universe untuk dari Indonesia untuk di kancah internasional. Nah jadi waktu dia mau latih si Cherry ini, ya memang langsung ditanyain, ini kemauannya itu kemauan orang tua apa kemauan si anak. Jadi ya kita jawab apa adanya kan, memang kemauan Cherry. Nah lalu dia juga nggak semata-mata langsung terima, Oh, si Cerisnya. si pelatihnya. Oh, pelatihnya. Jadi dia masih minta waktu kita untuk antarkan Ceris biar dia latih 1 hari dulu Posisi itu di mana? di Medan. Oh, di Medan. Oke, Iya. terus. Jadi ya sudah kita antarkan Ceris ke sana, dan dia ospek lah ibaratnya ya, bahasa ininya dia Kuliahnya. pelonco lah ya. Nah jadi diberikan latihan fisik seperti semi militer. Dia pengen melihat apakah Cherry ini merengek nggak dengan latihan yang begitu berat. Nah ternyata besoknya kami ditanya lagi sama pelatihnya, gimana si Ceris. Nah kami bilang ya memang setelah latihan kemarinnya di hari itu ya dia nggak ada komplain, malahan habis latihan itu dia malah ngajarin adiknya apa yang dia pelajarin di sana gitu. Nah akhirnya kita ceritakan itu membuat si Koko Kelana ini jadi termotivasi juga gitu loh. Karena pada awalnya itu ya dia cukup selektif, dia tanya dulu, dia minta foto dulu, lalu dia tanya kemauan siapa, lalu dia pelonco lagi, dia pengen lihat ini betul-betul serius nggak nih kemauan anaknya gitu. Nah ternyata berawal dari sanalah Ceris itu berjalan hingga hari ini. Luar biasa ya guys, ternyata perjuangannya ini ya. Ya cukup berat karena seperti yang kita ketahui sendiri, ya kelihatannya memang mereka di Miss Teen Universe itu sangat bersahabat, tetapi ya, banyak sekali juga intrik-intrik ya. Ya apalagi Ceris juga mengadu lewat WhatsApp keluarga. Iya, apa dong, iya, kepengen tahu nih. Bahwa dia itu didorong. Oh, sampai segitunya ya. Ya didorong, terus
mereka itu mengucilkan kita orang Asia gitu, ya memandang remeh gitu. Lalu setiap akan ada photoshoot bersama, Cheris selalu ingin disingkirkan di bagian belakang. Nah, untungnya ya Cheris itu punya mental yang cukup sportif. Nah, pada saat diminta ya Cheris dengan tegas menolak, nggak mau, dengan alasan ya mereka kan lebih tinggi. Kalau Cheris pindah di posisi itu kan tidak tertangkap kamera. Nah, jadi ya saya bersyukur juga Tuhan persiapkan mental dia itu dengan baik gitu. Ya, karena kan ya sebatas kita orang tua, kita hanya bisa memberikan motivasi moral ya, dan kita cuma bisa memberikan dorongan-dorongan positif, pandangan-pandangan yang positif saja. Selebihnya lagi kan kesiapan dia, kesiapan kepribadian, kesiapan hati, yang tentunya juga itu semuanya pasti berasal dari Tuhan lah. Campur tangan Tuhan. Nggak mungkin serta merta dia bisa seperti itu. Karena kan ini baru pengalaman pertama dia. Iya betul. Saya sampai waktu acara bisnis kita itu kan saya sampai baru pertama kali udah bisa masuk Miss Teen Universe. Berarti hebat banget gitu. Ya, mukjizat lah kalau Mukjizat, saya bilang ya. Karena apa namanya, memang dia pun dipersiapkan baik oleh pelatihnya, lalu juga ada dorongan dari kita yang mendukung, mensupport, dan juga ada pihak-pihak yang terus tidak pernah menyerah dalam mensponsori beliau, baik itu desainer yang ada di Medan dan juga desainer-desainer yang cukup ternama yang berasal dari Jakarta, yang mana sebetulnya kami merasa tersanjung. Ivan Gunawan Gunawan juga fotonya, mensponsori kosmetik untuk si Cheris gitu. Nah, jadi kami merasa tersanjung karena Cheris itu kan belum bintang, baru mulai menuju ke sana, tetapi banyak sekali orang-orang yang percayakan karya mereka itu melalui tangan Cheris. Itu secara spesial juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor, desainer-desainer, kepada desainer semuanya, terus kepada make up artisnya, lalu kepada Ivan Gunawan juga, lalu kepada Kak Igun ya, lalu kepada Yayasan Indonesian Star Search yaitu ISS yang menyelenggarakan event ini, sehingga Cheris punya kesempatan untuk bertanding di Miss Teen Universe Internasional 2023. Ternyata benar-benar seru ya, benar-benar seru, nggak terbayangkan ya, benar-benar nggak terbayangkan. Terus maminya, tanggapan maminya gimana? Ya maminya karena selama ini maminya kan memang kalem, jadi ya ikut-ikut aja sih. Berarti yang sering maksudnya yang mendukung full itu papanya berarti ya, papanya ya? Enggak juga lah, dua-dua lah. Dua-dua. Cheris itu anak yang keberapa sih kok? Anak kedua. Oh, anak kedua. Berarti anak pertama si siapa Gary. ya? Si Gary, Ya. baru Cheris, baru si Nicole. Ya. Berarti 2 cowok, 1 cewek. Satu cowok, 2 cewek. 2 cewek. Ya oke. Apa nih harapan terakhir? Ini kan Cheris lagi tanding nih. Apa harapannya? Ada harapan nggak untuk menang nih? Ya namanya manusiawi ya, pasti dengan Cheris ke sana ya kita berharap Cheris bisa membanggakan Indonesia, bisa membuat rakyat Indonesia itu merasa bangga terhadap negara Indonesia. Ada pesan Ya, pasti ada, nggak mungkin tidak ada harapan itu. Betul. Karena sudah begitu luar biasanya masyarakat Indonesia itu mendukung Cheris, yang membuat takjub saya di mana voting itu naiknya cukup tinggi sekali dan sangat cepat. Karena terakhir saya 2 hari yang lalu saya lihat baru 800
like. Ternyata semalam saya lihat sudah di angka 4.000, tadi pagi saya lihat sudah di angka 5.000. Ya betul. Nah, jadi saatnya ini kita Indonesia menunjukkan bahwa kita layak jadi bintang. Apa harapan, bukan harapan lah, Ceris termasuk kategori remaja ya, remaja di Miss Teen Universe ya. Apa harapan untuk anak muda sekarang ini? Oke, seperti visinya Ceris juga, dia itu ingin memberikan sebuah bukti bahwa jangan pernah takut memulai, jangan pernah takut bermimpi, walaupun kita tidak seprofesional, se-experience orang-orang yang sudah pernah mengikuti ajang-ajang seperti ini gitu. Jadi pesan yang mungkin kita Ceris juga tanamkan adalah beranilah bermimpi, beranilah melakukan, karena segala sesuatu itu dimulai dari mimpi. Dan dia juga berharap dengan dia melangkah seperti ini, dia bisa menjadi inspirasi buat remaja-remaja di Indonesia, yang mana saat ini kita tahu tantangan untuk lingkungan remaja ini adalah sangat besar. Betul. Ya, terutama di narkoba, pornografi, dan lain-lain sebagainya. Ya, lingkungan-lingkungan yang negatif ini justru harus dihilangkan dengan prestasi yang positif. Itu inspirasi yang Ceris ingin berikan kepada remaja yang ada di Indonesia terutama. Ini Ceris kan lagi tanding nih di Spanyol nih. Ada kerinduan dia nggak, papinya sama dia? Ya pasti melalui ada. WA atau apa gitu. Hampir setiap hari sih kita intens komunikasi ya. Lalu chatting gitu. Karena untuk video call kan saat ini agak tidak memungkinkan karena waktu dia itu padat. Yang kedua, kan selisih jamnya itu kan 6 jam. Ya. Kita lebih dahulu 6 jam, mereka lambat 6 jam. Di sini malam, situ pagi ya. Jadi seperti ini jam 2, di sana itu baru jam 10 pagi. Keluhannya apa nih Siko? Kalau Ceris cari Koko nih, cari papinya. Ya paling-paling di mana? Ya selain yang paling-paling tadi yang dorong-dorong gitu. Ya paling-paling dia mengeluh kalau ada hal-hal seperti itu sih ke saya. Kalau yang lain, yang lain-lain dia nggak pernah ada sih, nggak keluhan apapun. Dia nggak pernah mengeluh capek. Bahkan saya dengar dari mamanya dia sempat tidak sengaja jatuh di kamarnya, dia juga nggak cerita. Gitu. Jadi saya anggap memang anak ini cukup tangguh deh. Gitu. Orang papanya juga motivator kita kok. Oke. Jadi yang finalis itu kemarin dia berangkat sama si Sheira ya? Ya, Sheira itu kebetulan kategorinya di preteen. Nah, dia di preteen. Kenapa dia bisa di preteen? Sebetulnya hanya masalah tinggi. Oh, tinggi. Gitu. Emang berapa apa sih bedanya sama Ceris? Kalau tidak salah si Sheira itu 155 atau 157. Ceris? Si Ceris itu 167. Oh iya, jauh beda. Jadi itu yang sebetulnya membuat Ceris itu harus mengisi di kategori teen. Oh gitu. Ada berapa orang sih ini yang berangkat ke ini? Di setiap kategori hanya satu aja ya? Jadi di preteen hanya Sheira saja yang mewakili Indonesia. Untuk di kategori teen itu hanya si Ceris. Apa sih bedanya? Ada beda nggak sih? Tentu ada. Preteen itu kan di kategori usia yang di pra remaja. Nah, si Ceris ini kan yang remaja, gitu. Jadi pasti ada perbedaan. Itu perbedaannya. Ya kalau boleh tahu ya, kalau kita bilang apa sih namanya kok? Ini bisa dibilang acara bergengsi banget nih. Saya sampai cari di Google itu termasuk fashion show. Apa sih namanya fashion show? Pageant ya. Pageant nomor 3 di dunia terbesar loh. Kebetulan memang Miss Teen Universe International ini sudah berjalan selama 12 tahun. 12 tahun atau 14 tahun. Dan
baru kali ini Indonesia mengirimkan perwakilannya. Gitu. Jadi ini adalah perwakilan pertama untuk remaja dunia yang dikirimkan oleh Indonesia di dalam ajang Miss Teen Universe. Ada lagi yang mau disampaikan kepada semua yang mendukung Cherries, semua yang mendukung Sheira? Harapan saya adalah apapun warna kulit kita, apapun suku kita, tapi saya percaya bahwa kita itu sama-sama rakyat Indonesia yang tentunya pasti akan membela rakyat Indonesia juga. Dimana saat ini Cherries kan sedang berada di Spain. Yuk teman-teman, kita rapatkan barisan, kita dukung dan kita tunjukkan bahwa Indonesia layak menjadi bintang dan Indonesia mempunyai SDM yang jauh lebih kuat dibandingkan SDM yang ada di Eropa maupun di Amerika. Terima kasih. Cara dukungnya? Cara dukungnya yaitu follow Instagram Teen Universe International ya. Jadi internasionalnya itu tidak full tapi INT saja, Teen Universe INT. Follow di situ, lalu pilihlah perwakilan Indonesia, di like di situ, Cherries Daniel Lali, lalu komen Indonesia dan share ke kerabat dan keluarga kita. Begitupun di Sheira, ya, untuk Sheira di kategori preteen, jadi Miss Preteen Universe INT. Nah di situ pilih perwakilan Indonesia, Sheira, lalu di like, komen Indonesia dan share ke kerabat serta keluarga kita. Oke. Ya, jadi itu cara untuk mendukungnya bagi teman-teman yang mencintai Indonesia, sayang kepada Indonesia, dan ini adalah pertama kalinya Medan ya, pertama kalinya Medan Indonesia ya, Indonesia bisa dibilang termasuk yang sangat-sangat luar biasa. Jangan lupa Koko ingat sekali lagi cara mendukungnya ya. Anda boleh pilih dulu aplikasi Instagram ya, Instagram Anda ketik di Teen Universe Miss Teen Universe International INT ya. Baru Anda cari perwakilan Indonesia, itu ada 4 fotonya Cherries. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Anda harus like semuanya, Anda harus kasih love, dan Anda harus komentar dengan tulisan Cherries Ciayo juga boleh, atau Indonesia juga boleh. Pokoknya harus dikomentarin. Terus yang terakhir, jangan lupa linknya itu dia ada di atas, di bulet-buletannya itu ada di sebelah kanan atas. Anda tinggal ketik, Anda langsung share, nanti bisa share ke WhatsApp ke teman-teman Anda. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Anda semuanya. Pertanyaannya sudah saya sampaikan kepada papinya Cherries. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu mendukung Cherries. Dan tanggal 28 Februari adalah finalnya ya, finalnya, grand finalnya ya. Dan itu adalah voting terakhir juga. Oh, voting terakhir ya. Di tanggal 28. Berarti di situ pagi, ya, di sini kita malam di sini ya, siang. Siang ya. Jadi masih ada kesempatan 2 hari lagi bagi teman-teman yang harus mendukung Cherries dan harus mendukung Sheira dari Indonesia. Oke, jumpa lagi bersama saya Koko Hartono di vlog berikutnya bersama saya. Terus berbagi dan tetap slogan saya, minum kopi terasa pahit apabila tanpa gula. Hidup Anda sulit apabila Anda kurang bersedekah. Oke, see you, bye-bye.